Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jan Widianto, NIM 2019 015056 dari Padepokan 170 dengan DPL Bapak Nurkolis Arifin MPD. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah cegah demam berdarah dengan 3M+. 3M yang pertama menguras, yang kedua menutup, yang ketiga mengubur. Selanjutnya, apa itu demam berdarah? Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Selanjutnya, penyebab dan faktor resiko demam berdarah. Nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang, nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor resiko tertentu. Beberapa faktor resiko tersebut diantaranya, yang pertama, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya, yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis, dan yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Penyebab dan faktor resiko demam berdarah. Umumnya gejala demam berdarah bersifat ringan dan muncul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala biasanya menyerupai penyakit flu dan bisa saja berkembang menjadi semakin parah jika telah ditangani. Beberapa gejala demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, kemudian nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan yang terakhir pendarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit. Diagnosis demam berdarah. Jika sejumlah gejala yang telah disebutkan muncul, langkah diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan wawancara medis yang diikuti dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan memeriksa sampel darah di laboratorium sebelum penyakit berkembang semakin parah. Diskusikan dengan dokter saat mengalami gejala ringan ya. Pengobatan demam berdarah. Hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan dilakukan untuk mengatasi gejala yang muncul, serta mencegah infeksi virus semakin parah. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Yang kedua, mencukupi waktu istirahat. Yang ketiga, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan ke dokter. Yang keempat, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Dan yang terakhir, pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Cara pencegahan demam berdarah 3M dengan metode 3M+. Yang pertama, menguras. Menguras adalah kegiatan membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, kendi air, atau tempat-tempat penampungan air lainnya. Yang kedua, menutup. Menutup ini ditujukan pada tempat penampungan air seperti bak mandi, kendi air, atau penampungan air lainnya. Yang ketiga, mengubur. Mengubur adalah kegiatan menyingkirkan barang yang sudah tidak digunakan. Barang-barang yang sudah tidak digunakan itu berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dan yang terakhir adalah plus. Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, lalu menggunakan kelambu saat tidur,
dan memelihara ikan pemangsa jentik lamut, jentik nyamuk, dan lain-lain. Nah, cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.